Halo guys, kenalin, aku Tuti Solihat, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Nah, di sini aku akan membahas surat berharga. Pengertian surat berharga. Surat berharga atau commercial paper adalah dokumen yang memiliki nilai uang, diakui dan dilindungi secara hukum. Tujuan surat ini yaitu untuk suatu pemenuhan pembayaran bernilai uang seperti wesel, cek, biliet giro, dan lain sebagainya. Fungsi-fungsi surat berharga ada 3, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih, dan terakhir sebagai bukti hak tagih. Fungsi yang dimiliki surat berharga tersebut tidak dimiliki oleh surat yang mempunyai harga atau mempunyai nilai. Secara sederhana, surat berharga bisa dijelaskan sebagai dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Dokumen ini berfungsi sebagai salah satu metode pembayaran antara pihak-pihak yang memiliki perjanjian dengan surat tersebut. Manfaat surat berharga dibagi menjadi 2, yaitu manfaat yuridis dan manfaat dari segi fungsinya. Nah, yang pertama, manfaat surat berharga dari segi yuridis sebagai berikut. Pertama, sebagai alat pembayaran, artinya surat ini dapat dijadikan pengganti metode pembayaran secara tunai. Yang kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih. Tidak hanya sebagai pengganti pembayaran saja, surat ini juga dapat menjadi alat jual beli yang dapat dipindah tangankan dari satu pihak ke pihak lain dengan mudah dan sederhana. Nah, yang ketiga, sebagai bukti hak tagih, surat ini juga dapat menjadi surat legitimasi atau bukti hak tagih. Ciri-ciri surat berharga. Yang pertama, berbentuk dalam suatu dokumen. Artinya dokumen ini bukan merupakan perjanjian yang diucapkan oleh lisan, tetapi perjanjian yang sah di atas kertas. Kedua, tertulis nama jelas. Nama yang melakukan perjanjian dalam dokumen harus merupakan nama yang jelas antara pihak-pihak terkait yang melakukan pembayaran atau penagihan. Yang ketiga, dokumen membuat janji membayar dan nama orang yang membayar. Isi dokumen ini yaitu adanya akta perintah untuk melakukan pembayaran dari satu pihak dan pihak lain serta nama orang yang wajib melunasi pembayaran tersebut. Yang keempat, tertulis keterangan waktu yang jelas. Dokumen ini menjelaskan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo dengan sejelas-jelasnya. Terakhir, ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Dokumen ini wajib ditandatangani oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian sebagai persetujuan mengenai perjanjian tersebut. Jenis surat berharga ada 2, yaitu surat berharga berdasarkan KUHD dan jenis surat berharga di luar KUHD. Surat berharga berdasarkan KUHD ada wesel, cek, surat sanggup atau promes, dan kwitansi. Nah, jenis surat berharga di luar KUHD ada biliet giro, commercial paper, surat saham, obligasi, delivery order, dan surat utang negara. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang surat berharga portofolio. Portofolio efek adalah kumpulan investasi dalam bentuk surat berharga termasuk saham, obligasi, unit penyertaan reksadana, surat pengakuan utang, surat berharga komersial, sampai tanda bukti utang. Dapat resiko di mana dana investor yang sudah ditempatkan dalam portofolio efek tidak kembali bila investor menjual portofolio efek miliknya dan mengalami kerugian. Hal ini disebut risiko likuiditas. Berikut adalah jenis reksadana berdasarkan portofolio investasi. Kunci sukses dalam manajemen portofolio efek adalah diversifikasi, artinya tidak menaruh telur di keranjang yang sama untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian. Jenis portofolio efek pertama ada portofolio hibrida, kedua portofolio efek agresif, ketiga portofolio efek defensif, dan keempat portofolio efek saham, terakhir portofolio efek spekulatif. Nah, itu dia pembahasan mengenai surat berharga. Sekian dari aku, terima kasih.